Hai teman-teman, di video part 3 ini kita mau ajak kalian ke destinasi selanjutnya. Kita awali dari Kawah Sikidang, salah satu ikon wisata paling terkenal di Dieng. Kawah Sikidang ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda dari tempat-tempat yang telah kami kunjungi sebelumnya. Selain Kawah Sikidang, tentunya kami akan wisata ke destinasi-destinasi yang lain dan gak kalah seru. Yuk kita lanjutin perjalanan dan saksikan bagaimana sisi lain dari pesona dataran tinggi Dieng. Oke, kali ini kita ada di Kawah Sikidang. Jadi tadi jaraknya sekitar 20 menit ke Kawah Sikidang. Tadi saya nggak lihat jalannya karena ketiduran. Nah, ini Kawah Sikidang. Jangan lupa bawa masker teman-teman. Takutnya nanti di dalam baunya nggak enak, pusing lama-lama. Nah, ini untuk Kawah Sikidang tiketnya. Kita cek. Weekendnya itu domestik 35 ya. Untuk weekday-nya 30. Tiketnya 35, jadi tiketnya terusan ke Candi Arjuna. Tiketnya jangan sampai hilang buat Ya. Candi Arjuna. Iya, makasih ya. Oh, si Kidang tuh dari namanya? Hah? Kidang. Oh, ini Kidang, ini 2 Kidang. Ijang. Kalau di Jawa namanya Kidang. Oh gitu. Namanya Innova. Iya, kalau Jawa namanya Kidang ya? Iya, Kidang. Jauh. Oh, Innova. Hah? Kidang Innova. Nah, ini dia Kawah Sikidang. Nama Sikidang diambil dari bentuk kawahnya yang unik. Dulu, titik semburan gas dan lumpurnya sering berubah lokasi, layaknya seekor kijang yang melompat ke sana ke sini. Kini, kita bisa melihat kawah aktif ini lewat jalur kayu yang aman, sambil menikmati kepulan uap putih yang terus keluar dari dalam bumi. Di sini aromanya khas, ditambah kawah yang tampak tenang, membuat tempat ini punya suasana yang unik. Teman-teman kalau kesini jangan lupa bawa masker ya. Di sini kita bukan cuman menikmati pemandangan, tapi juga mengenal kekuatan alam serta potensi yang ada di dalam bumi. Di pintu exitnya ada beberapa pedagang oleh-oleh atau sabun belerang atau sulfur. Di sisi lain, ada banyak kios yang menjual oleh-oleh khas Dieng. Mulai dari cemilan kentang, manisan karika, sampai aneka souvenir yang cocok jadi buah tangan. Sesekali terdengar sapaan hangat dari para penjual, membuat suasana di tempat ini jadi makin nyaman. Kentang Dieng empuk. Itu udah diolah. Oh, Kenapa nggak beli Kayak gitu. kacang? Hah? Udah dihancurin, dihasilkan, dipotong, goreng. Sama aja ya. Oke, kita ada di Candi Arjuna. Tadi tiketnya beli di Kawah Sikidang, itu udah include sama tiket di Candi Arjuna. Jadi tiketnya jangan hilang. Ini ada tulisannya Candi Gatotkaca. Terus ini Candi Arjuna. Oh, ini Dieng Panjanegara. Oke. Itu enak sih, camping situ ya. Iya, nyempil-nyempil ya. Kita camping situ boleh nggak? Kalau di Borobudur. Oke, makasih. Nah, kemarin kita udah kesini tapi lewat belakang, lewat villa.
Nah ternyata Itu villa kita itu. kita muter tuh. Heeh. Kiri tuh. Jalannya tuh itu. Nah villa kita tuh ada di ya sekitar sana tuh. Itu villa kita. Nanti kita lihat apakah bisa kita pulangnya ke villa dulu. Karena sudah dekat waktu Jumatan. Jadi kita disuruh pakai kain ini. Kain apa namanya? Yes, semacam kayak di Bali lah. Kalau di Bali kan kotak-kotak. Kalau di sini kayak batik, ada bunga-bunga, ada mega mendungnya, terus ada daun apa itu? Nanti kita coba pakai untuk menghargai adat dan budaya. Ini candinya ada yang besarnya ya, ada 4. Tapi ditutup akses masuknya, mungkin demi keamanan ya. Jadi nggak ini. Takutnya rapuh. Candinya mirip kayak di Prambanan, meninggi ke atas. Kenapa di Jawa Tengah itu banyak sekali candi, sedangkan di Jawa Barat tuh enggak sebanyak di Jawa Tengah. Nah, ini saya mau coba lihat. Restricted. Nah ini takutnya bangunannya nggak kuat. Ini bagian dalamnya. Nah kemarin kita tuh tembusnya ke situ tuh, pintu yang belakang. Ini lagi dipugar ya. Dikuatin lagi struktur pondasinya, tapi tetap nggak pakai semen. Nah, ini kita mau pulang, mau makan, terus mau lanjut lagi ke wisata selanjutnya. Nanti kita update lagi ya. Oke, kita ada di Mota Coffee. Tadi kita mau ke Telaga Menjer, nih tempatnya, cuman hujan. Jadi kita geser dikit ke tempat coffee shop. Nah itu teman-teman sudah naik ke atas. Ayo kak, ke atas. Nah ini telaganya nih. Tadi kita mau ke sini, mau naik perahu keliling-keliling. Tuh lihat, ini habis hujan. Sini banyak ya coffee shop tuh di bawah. Mungkin ada villa-villa juga. Oke, kita masuk dulu ke Mota Coffee. Mota Coffee lokasinya berada di lintasan utama Wonosobo menuju Dieng, sehingga sering menjadi tempat singgah wisatawan yang hendak naik ke kawasan Dieng atau kembali ke kota Wonosobo. Ini asik banget ya tuh, bisa camping di sana nih. Coba saya zoom. Oh. Camping. Kita mau ngopi-ngopi dulu. Rasa kopi di sini enak dan seimbang. Cocok untuk dinikmati sambil menikmati suasana pegunungan. Harganya pun variatif dan cukup terjangkau.
Nih di Motak Coffee ada bagian bawahnya nih, enak juga nih. Ngopi sambil lihat ke telaga Menjer. Nah ini ada ininya nih. Apa sih namanya? Tuh, maaf. Nah di sini bisa. Cuma kalau hujan tampias kayaknya ya. Tampias. Kayaknya kalau hujan ya. Tampias. Nah itu yang skyline itu bukan ya? Bukan ya? Iya. Seru. Ya kita ke mobil lagi, nggak tahu nih mau kemana abis ini ya. Cuacanya berubah-ubah. Itu Gunung Sindoro. Nah sana mendung. Kita balik lagi sambil kopinya dibawa. Ini kopinya enak banget, Motak Coffee. Thank you. Oke, kita jadi juga ke sini ke Telaga Menjer karena cuacanya sudah membaik. Nah, ini teman-teman saya yang lain sudah ke sana ya. Coba untuk beli tiket, saya masih di sini. Nah, nanti kita mau coba naik perahu terus kelilingin telaganya. Tadi kita ada di atas sana tuh. Motak Coffee. Oke, kita ke tiket dulu. Telaga Menjer merupakan telaga alami yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik ribuan tahun lalu di kawasan Pegunungan Dieng. Jadi berapa bayarnya HTM-nya? Kalau yang full Hah? perahu itu untuk kapasitas 20 orang, kita Hah? untuk 14 orang itu 3,5. Oke, Udah termasuk 3,5. orangnya. Oke, terus jadi kita private. Private. Totalnya jadi dibagi kita kena berapa HTM-nya? 350 bagi 5 per keluarga paling 70 ribuan. 70 satu keluarga. Iya. Wih, murah. Oke. Berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut, telaga ini menjadi salah satu sumber air penting bagi masyarakat sekitar. Bahkan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Wisata di Jawa Tengah ini terjangkau HTM-nya. Ini 250. Kita bagi 14 orang masih sangat worth it. Jam berapa ini? Kali di Dayung. Sekarang 16.44. 16.44. Kita mau kemana? Kita mau keliling Telaga Menjer, satu kali putarannya kurang lebih 30 menit. Biayanya? Kata abangnya. Biayanya? 350.000 untuk kapasitas 15 orang. Oh, 3,5 ya? 350.000. Oke. Private kita doang. Private. Jadi Kalau satu. mau satuan 20.000 satu orang, tapi perahu berangkat nunggu penuh. Oh, nunggu penuh. Oke, sip. Salah satu cara terbaik menikmati keindahan telaga ini adalah dengan menaiki perahu wisata. Perahu wisata yang dikelola oleh warga setempat siap mengajak pengunjung berkeliling menyusuri telaga. Selama perjalanan, kita bisa menikmati air yang tenang, udara pegunungan yang sejuk. Ini kopi yang kita minum tadi belinya di sini. Nah, tadi kita ada di atas. Meski hanya sekitar 15 hingga 20 menit, pengalaman ini menjadi momen yang paling berkesan saat berkunjung ke Telaga Menjer. Suhunya saat ini di 17. Kabut di belakang. Di belakang bukit-bukit banyak kabut, dan ini perjalanan kita sudah mau selesai. Toiletnya di luar tadi pas pertigaan. Jangan. Pelan-pelan, jangan loncat. Oke, kita udah keliling naik perahu. Nah, ini saatnya pulang dan beli oleh-oleh. Ini sekarang setengah 11 hari Sabtu. Kita mau pulang, tapi sebelum pulang kita mau makan lontong tetel dulu di kota Wonosobo. Nah, ini kita semua udah check out dari penginapan. Tadi pagi kita udah nyobain makan nasi menggono. Dan cuacanya jam 10 juga masih dingin di sini. Masih sekitar 21-22an. Ya ini. Terus nanti sambil pulang kita mau lewat jalur Wonosobo sekalian makan lontong tetel. Oke, kita berhenti dulu di Petik Strawberry. Ini kontaknya. Siapa tahu teman-teman ada yang mau mampir dulu ke sini. Jadi itu dari Dieng
Itu ke sana ke Wonosobo. Kita ke sini dulu. Nyenengin anak-anak. Nah, kalau ini SPPG. Ini juga anaknya justru HTM-nya 10.000 untuk masuk, tapi dapat jus. Gitu. Nanti metiknya ditimbang. Gak afdol kalau ke Dieng tanpa mencoba pengalaman memetik buah stroberi langsung di kebunnya. Berkat udara pegunungan yang sejuk dan tanah yang subur, buah stroberi di sini tumbuh sehat dan punya cita rasa manis dengan sedikit asam. Di tempat ini, setiap pengunjung bisa memilih lalu memetik sendiri buah yang sudah siap dipanen. Selain makin asik, kita juga bisa menikmati stroberi yang baru kita petik. Jadi masih sangat segar. Kegiatan ini cocok dinikmati bersama keluarga atau sahabat. Nah, sekarang saatnya menikmati hasil panen kita. Ini enak. Gagal sendiri. Kita coba ya. Ini stroberi petikan Kelana. Coba. Enak. ini Berapa segitu? 88.000 88. berdua. Berarti sekilo itu? Iya. Sekilo lebih. Jusnya enak gak? Enak. Oke, ini udah selesai petik stroberinya. Ini tadi lokasinya ada di sini. Terus kita habis itu lanjut ke Wonosobo makan lontong tetel. Habis itu kita mau pulang. Masuk ke dalam ruangan-ruangan ini, jelaskan sama kita seseram apa vibe atau atmosfer dengan sejarah yang sangat-sangat memilukan dan mengerikan tadi guys. Banyak dan bau yang cukup amis dan beberapa pengunjung hantu. Dan konon kalau misalkan kalian Oke, sampai juga di lontong tetel. Karena kemarin kita nggak kebagian. Terus kita lanjut ke Telaga Menjer. Dan hari ini kita ulangi ke sini lagi dan kita udah reservasi di jam 12:30. Kita penasaran karena lontong tetel nih katanya enak di Wonosobo. Nah, lontong tetel udah datang. Kita lihat kayak gimana lontong tetel ya. Ini jadi lontong. Ini yang nggak pedes. Oke, ini lontong tetel komplit. Ini yang sapi. Enak ya? Pedes. Ini sapi ya? Ini yang campur. Itu sapi. Ini yang nggak pedes, ayam. Oke, sekian dulu vlog jalan-jalannya kali ini di Wonosobo dan Dieng. Nanti sampai ketemu di vlog yang lain, entah itu camping atau jalan-jalan. Terima kasih penonton yang sudah menonton dan dukung terus channel Kelana kita. Thank you.